Kelompok separatis teroris Papua kembali berulah. Mereka menyerang pekerja bangunan proyek rumah dinas sosial di distrik Sugapa, Papua. Seorang pekerja menderita luka sabetan senjata tajam di bagian punggung. Pekerja proyek pembangunan rumah dinas sosial Pemda Intan Jaya di distrik Sugapa, Papua diserang orang tak dikenal yang diduga merupakan anggota kelompok separatis teroris Papua. Pekerja berinisial AK diserang saat berada di lokasi proyek. Korban terluka di bagian punggung dan langsung dibawa ke rumah sakit Nabire. Sementara rekan korban yang saat kejadian berada di lokasi berhasil menyelamatkan diri. Nabire, ya. Jadi saat itu dia menyampaikan pada saksi yang menolong bahwa saya tadi ditebas atau dibacok dengan parang oleh seseorang dan mereka lari dan mengamankan diri dan mereka berupaya untuk mendapatkan jalan. Ternyata pukul 09.50 inilah ketemu salah satu saksi, kemudian oleh saksi dibawa ke rumah sakit di Intan Jaya, terus kemudian lakukan perawatan oleh tim medis, ya, untuk karena lubangnya atau goresan sangat perlu pengobatan secara intensif dengan panjang 16 cm dan kedalaman ada 5 cm, langsung dilakukan pemperbalan dan penjahitan oleh dokter setempat agar darah tidak banyak keluar. Terus kemudian tidak lama sekitar pukul 12.30 korban dapat dievakuasi ke Nabire untuk dilakukan perawatan. Sementara itu pemirsa, korban tewas penembakan KKB Eko Septiansah dimakamkan di TPU Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta. Perusahaan menobatkan almarhum dan 7 korban lainnya sebagai pahlawan telekomunikasi. Isak tangis keluarga menyelimuti prosesi pemakaman almarhum Eko Septiansah, korban kebrutalan kelompok KKB. Jasad almarhum dimakamkan di TPU Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Pihak keluarga tak menyangka Eko Septiansah yang pamit untuk bekerja di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, harus meregang nyawa akibat diserang KKB 2 Maret lalu. Almarhum meninggalkan seorang istri dan anak berusia 6 bulan. Keluarga berharap pemerintah segera bertindak agar kejadian seperti ini tidak terulang. Mungkin saya sampaikan untuk keluarga yang ditinggalkan juga turut berduka cita. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya mohon tolong diperhatikan, jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Karena mereka hanya orang-orang yang bekerja, tidak bersalah. Untuk pemerintah juga atau untuk Bapak Presiden kita tolong diperhatikan agar segera dituntaskan. Semoga tidak terjadi lagi, itu aja sih. Pihak perusahaan tempat almarhum bekerja menyampaikan duka yang mendalam dan menobatkan Eko Septiansah dan 7 rekannya yang menjadi korban sebagai pahlawan telekomunikasi. Mereka telah berjuang dalam pemerataan komunikasi di Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan, izinkan kami menyebut almarhum Bapak Eko Septiansah sebagai pahlawan telekomunikasi dalam mewujudkan pemerataan telekomunikasi di wilayah Papua. Eko Septiansah dan 3 rekan lainnya menjadi korban penyerangan KKB saat memperbaiki tower BTS 3 di Kabupaten Puncak, Papua. Selain ke-8 korban meninggal dunia, 1 personel TNI Pratu Herianto juga menjadi korban luka-luka dan kini tengah menjalani perawatan. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Iriansah Wahyudi, Masturi, iNews melaporkan.